Oke, perhatikan semuanya silahkan login ke Mikrotik. Semuanya login ke Mikrotik, buka Winbox-nya. Sudah? Cek MAC address sama IP address. Kalau yang udah di reset IP address-nya ini 0 ya. 0 ke 4-nya, kemudian MAC address-nya kita pilih. Login, masih admin, passwordnya kosong. Connect. Oke, sampai di sini kita coba reset Mikrotiknya biar betul-betul bersih dari settingan orang sebelum kita. Perhatikan centangan yang di sini. Semuanya silahkan dicatat jika perlu. Soalnya udah dapat kalian? Dari Pak Lukman belum dapat? Saya rasa udah ada lah. Kalau di HP tulisan kalian yang penting soal saya rasa udah nyampe sama kalian. Silahkan. Yang penting jangan main game. Sudah di reset configuration? Yes. Biarkan reset. Ya ditunggu ya. Ini sudah punya saya udah nampil lagi. IP address-nya sudah 0. Oke, sudah. Silakan login. Oke, jadi perhatikan. Kita lihat gambarnya dulu. Oke, ini gambarnya ya. Router kita pakai Mikrotiknya. Dari internet kita mendapatkan IP 192.168.1.1 ya. Kemudian sampai 1.10 dan lain sebagainya. Hotspot, karena kebetulan Mikrotik kita ada hotspotnya. Versi punya kita ada hotspotnya ya. Ini WLAN-nya. WLAN ini adalah hotspot. Jadi kita nggak pakai alat tambahan seperti yang dibuatkan di sini. Jadi langsung dari Mikrotiknya. Berarti kita mengirit satu alat untuk settingan. Kemudian switch kalau dia ke lokal nanti. Dari lokal itu untuk ke klien atau ke laptop menggunakan kabel. Yang handphone ini menggunakan wireless. Oke, sampai di sini paham konsepnya ya. Kita lanjut ke settingan yang diminta. Yang pertama kali yang kita setting itu Ether 1 sambil dipraktekkan ya. Ganti jadi internet. Oke. Ether 2, 3, 4 boleh kalian pakai, tapi di sini sepakat aja kita Ether 2-nya kita pakai untuk LAN. Ya, kalau kemarin kita pakai jadi wireless kan? Oke. Kalau kemarin jadi wireless, sekarang kita buat jadi LAN. Kenapa? Karena wireless kita pakai jadi WLAN tadi. Hanya roket tempat aja, jangan terlalu pusing ya. Jadi ini yang aturan kita ikutkan nanti ke depannya. Ether 2 LAN. Nah, di sini dia masih abu-abu kan? Belum hitam. Dia karena masih posisi disable, kita enable. Oke, kita enable. Tanda centang biru ini enable. Yang merah silang ini adalah disable. Mengaktifkan dan menonaktifkan. WLAN 1 kita ganti menjadi hotspot. Oke, kelihatan ya? Ether 1 internet, Ether 2 LAN, WLAN hotspot. Ether 3, 4 kita kosongkan.
Kalau ada pertanyaan, Pak, Ether 3 sama Ether, kalau misalnya Ether 2-nya rusak, kita ganti Ether 2, LAN-nya itu jadi Ether 3, boleh? Ya boleh. Nggak masalah. Siapa tahu nanti ada trouble pas UKK. Ether 2-nya nggak bisa dipakai. Ether 3-nya bisa sama Ether 4. Berarti Ether 2-nya kita hilangkan aja. Berarti Ether 2 nggak usah kita pakai. Ether 3 sama Ether 4 kita pakai. Jadi itu solusi kalau misalnya nanti salah satu port yang tidak dipakai, salah satu port yang dipakai itu rusak. Jadi kalau misalnya Pak, Ether 1 contohnya, rusak dia, nggak bisa dipakai. Nah, kita pakai di Ether 4, boleh? Boleh, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah di situ. Kita buatkan ini jadi internet. Nggak ada masalah. Yang pasti IP address harus pas ke tempat yang dituju nanti. Oke? Ini Ando ya, ini Ando, ini Rido. Orang Indonesia ngomongnya Redo. Englishnya Rido. Bahasa Batak Redo. Oke? Setelah sampai di situ, kita ganti nama identity dari mikrotik kita. Ya, kita ganti nama identity. Ini kan sama semua ini, mikrotik semua atas kan? Kita ganti di sistem identity. Kalau saya, nama saya. Kalau kalian, silakan pakai yang megang mikrotik saat ini. Karena selesai ini tutorial saya buat kan, lanjut nanti ke teman sebelahnya. Jadi semuanya harus bisa hari ini. Jadi yang udah megang pertama kali, biarin aja dulu sampai selesai. Sudah? Identity ganti dengan nama sendiri. Jangan ditambah-tambahin kayak yang di Facebook. Ya, biasanya kalau di Facebook itu ada belakang-belakangnya alayer entah apa gitu belakangnya. Nama tambahannya banyak tuh. Sudah? Kita sudah membuatkan name di masing-masing Ethernet. Kita lanjutkan ke pembuatan IP address. Yang pertama di sini dibuat minta DNS. Nah, jadi harusnya ini nggak nomor satu di sini ya. Harusnya ini jaringan internet dulu, baru pun ke atas. Jadi jaringan internet pertama kali IP address sesuai dengan network yang diberikan. Oke, kita bahas IP address. Masuk di IP address, tambah. Berapa IP-nya? 192. Sudah, saya 1. Oke, saya 10 lah. Ya, IP saya 10. Yang lain berarti dari kelompok 1, ingat. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sesuaikan dengan nama kelompok kalian. Tolong itu kalau nggak bisa ngetik itu keyboard itu bisa dipakai. Ya. Agak lebih smart dikit jadi manusia. Pandainya nggak cukup 1. Pandainya harus 2 kali. Saya rasa laptop kalian banyak deh. Kalau pas nggak mikro tuh saya malah dianggurin semuanya. Oke, kita lanjut ya. Yang lain silahkan selesaikan masalahnya. Saya 10, yang lain ikutin sesuai dengan nama kelompok. Gitu juga nanti. Ya, interface-nya sesuaikan ke internet. Ini adalah IP yang diberikan oleh ISP. Jadi beda tempat, beda lokasi, beda pula settingan. Ya. Kita apply. Oke. Udah dapat kita yang diberikan oleh ISP. Sekarang gateway-nya. Sebelum ke gateway kita setting DNS dulu. IP DNS servernya 8888 8844. Jangan lupa allow remote request ya. Kemudian di apply. Oke.
Sudah? Pertama IP address, kemudian ke DNS, baru lanjut ke bawahnya, firewall. Kita pilih di NAT. Ya. Tambah. Generalnya, chain, dia di SRC NAT. Nggak berubah ini ya. Kemudian actionnya ganti ke Masquerade. Ya. Masku Erade. Nah, jadi nama maskunya Erade. Ya, Masku Erade. Nah, itu dia. Nama masnya Erade. Oke. Kita lanjut. IP-nya sudah, DNS-nya sudah, firewall-nya sudah. Berarti tinggal ke route. Route ini untuk gateway. Kalau bahasa Bataknya gateway. Oke, gateway-nya sama semua kita ya. Sama semua. 192, 168, 1254. Oke, 1.254. Oke, di sini ya. Selesai sampai sini? Selesai. Oke. Kenapa ini warna biru? Kenapa ini warna biru? Punya kalian warna hitam? Kenapa warna biru? Perhatikan tulisannya unreachable. Kabelnya tidak dipasang. Saya ngomong punya saya. Punya kalian serah kalian. Unreachable juga. 5.000. Kalau bisa Datar. Udah, kita lanjut. Setelah IP address, kemudian DNS, firewall, sama route-nya sudah kita pasang, kita buatkan. Maka waktunya untuk ngetes ping-nya. Terminal. Kita ping ke gateway-nya dulu. Nih. 254. Ping 192, 168, 1.254. Coba ping. Kalau dia berhasil, berarti ke ISP kita atau ke gateway-nya itu udah berhasil. Sekarang kita tes lagi ke internetnya. Ping google.com. Oke, perhatikan di sini google.com ya. IP-nya baru ini. Sudah? Berhasil semuanya? Oke, kita lanjut. Kita perhatikan soalnya.
DNS sudah, kemudian IP address sudah, gateway-nya juga sudah. Kita lanjut ke NTP. Ya, NTP. IP dari sistem ya, sistem SNTP client. Ini di enable. Sudah perhatikan di atasnya, klik kanan di bagian session ini. Klik kanan, add time, kemudian add date, kemudian add CPU. Oke ya. Primary NTP DNS berapa kemarin? 168. Berapa kemarin ini IP address-nya? 162, 159. Ini tolong kalian hafal. Kita coba kalau memang ini berhasil, kalau ini memang oke IP address-nya untuk primary sama secondary, maka dia akan nampil di sini. Sudah? Sudah ya? Kenapa? Mau dia apa? Ini. Ngapain diganti? Ini kan otomatis berganti. Ketika sudah kalian apply kan ini akan berganti jadi unique case. Oke, NTP itu sama seperti IP address Google. Google mempunyai IP address yang bermacam-macam. Nah, gitu juga dengan NTP. NTP ini ada banyak macamnya. Jadi yang kita pakai saat ini ya ini. Kalau besok mau diganti ya boleh, nggak masalah. Siapa tahu ada IP NTP yang lebih cepat kalian hafal, boleh dihafal. Yang pasti di sini dia bekerja. Nih. Untuk melihat ini bekerja, harusnya di log itu kelihatan. Wah, ini ada mencoba logical hotspot ini. Memang. Apa? Masuklah. Oke, belum nampil di sini. Nanti kita lihat dia apa. Di clock ya. Kita coba ganti dulu clocknya. Sistem clock. Setelah NTP dia di clock ya. Sistem clock waktu. Di sini masih Asia Pontianak ya. Punya saya, punya kalian. Silakan sesuaikan. Ganti jadi Asia Jakarta. JKL. Nih. Apply. Oke. Lihat di lognya, paling bawah itu udah ada seperti ini. Change time Februari 3 Februari 2020 jam 9:18 ke 03 Februari 2020. Ini karena kebetulan sama aja waktunya ya, karena sama aja waktunya. Jadi di mikrotik, ketika dia mati, waktunya itu kembali ke pengaturan awal. Waktunya saja, settingannya enggak.
hanya jamnya aja. Kenapa? Karena di mikrotik nggak ada CMOS-nya. Nggak ada baterai yang mengatur waktu ketika dia terputus dari listrik. Sudah? DNS sudah, NTP sudah, IP untuk ISP sudah. Lanjut ke web proxy. IP web proxy. Di sini enable. Webmaster ganti menjadi, ada diminta nggak ketentuannya? Oke, ada ketentuannya dimintanya ya. Nama peserta sekolah. Nah, sekolah ini kita ganti menjadi SMKN 2 pinggir. SMKN 2 pinggir .sch.id. Untuk saat ini silakan pakai menggunakan nama yang menyeting mikrotiknya. Sudah? Sudah oke nih ya? Kita apply. Oke, cuman itu. Oke, konfigurasi ini sudah, DNS, NTP, web proxy. Yang internet juga sudah. Kita lanjut ke lokal. Ke lokal ya. Kita close semuanya. Kita kembali ke pengaturan IP address. Ini dia. IP address. Kita tambah. Berapa IP address-nya? Satu 192.168.100.1/25. Berapa jumlah IP-nya nih? 128 IP address. Oke, interface-nya kita ganti ke LAN. Jadi jangan terbalik-balik nantinya. Apply. Oke, kita sudah mempunyai IP untuk LAN. Kita lanjut. DHCP pool sebanyak 99 klien. IP DHCP server. DHCP server kita setting DHCP setup. Iya, kalau bahasa Indonesianya yang ori itu setup. Ya. Sudah, DHCP server interface kita ganti menjadi LAN. Di next. Ini sesuai dengan yang kita buat tadi ya. 0/25. Ini dia. Next. Gateway-nya sesuai dengan IP-nya ini. Next. 2 sampai berapa? 100 untuk mendapatkan jumlah 99 IP address. Kok bisa jadi 99 padahal 100 kurang 2? Gimana duanya dihitung? 100 kurang 2 lah. Oke, 100 kurang 2 plus 1. 100 kurang 2 plus 1, jadi jumlahnya 99. Kalau sederhananya ngitungnya mulai dari angka 2 dihitung. Ya. Duanya dihitung. Kita next. DNS-nya nggak usah dirubah. Next. Last time-nya nggak usah. Next. Setup has complete successfully. Oke. DHCP-nya sudah nambah di sini ya.
Terus Pak, IP address tadi yang kita setting di mana letaknya? Di situ kan cuman DHCP pool yang ada, address poolnya. IP yang tadi mana letaknya? Jadi letak IP address tadi itu letaknya di tuh, perhatikan. Yang ditampilkan di sini hanya nama poolnya saja. DHCP pool. IP addressnya letaknya di pool. Nih pool. Nih di sini dia IP addressnya. Jadi jangan bingung. Pak, di mana pula IP address yang kami setting tadi? Letaknya di pool. Perhatikan, address poolnya ini DHCP pool 0 sama dengan ini. Jadi name-nya lah yang dipakai di sini. Ketika ini dipakai, maka IP address inilah yang dipakai. Sudah? Mudah-mudahan tidak paham. Oke, sudah. Itu untuk setting. Wih, sudah connect ya. Sudah connect ya. Dengan catatan mikrotiknya IP address di LAN-nya itu di abstain. Tidak diisi manual ya. Oke, IP address sudah, DHCP sudah, kita buatkan firewall agar 102 sampai 150 tidak dapat ping ke router. Ya, firewall agar IP 102 sampai 150 tidak dapat ping ke router. Kita tes. IP firewall. Ya, IP firewall filter rules. Kita tambah. Di sini apa settingannya? Chain-nya apa? Input source address 192.168 100 titik 2 sampai 192.168 100 titik 50. DST-nya tidak ada. Action-nya langsung. Oh ya. Protokol ICMP. Oke? Ada lagi yang kurang sini? Action drop. Oke. Jadi kita bahas ini dulu. Source address berarti IP sumber. IP sumber 102 jika IP sumbernya 102 sampai 150 dia akan di drop. Nih. Ya. Jika ping. Nah, ini ICMP ini ping ya. ICMP adalah protokol untuk ngeping. Ping Google, ping apapun pasti protokolnya ICMP. Nah, ketika protokol ICMP itu datangnya dari 102 dan 150, maka dia akan di drop. Kita uji langsung. Ya, 102 sampai 150. Sekarang kita cek IP address di mikrotik di laptop saya. Oke. IP yang punya saya 100-100. Berarti kalau 100-100 dia boleh ngeping atau enggak? 100-100 ini boleh ngeping atau tidak? Boleh. Kita coba ping ke ping 192.168 100.1. Boleh ngeping ya? Oke, saya ganti IP saya menjadi IP statik sesuai dengan yang diblokir tadi. Jadi walaupun dia DHCP, komputer kita bisa kita buatkan jadi manual ya. 192.168.100.5 contohnya, biar kena ringnya. Berapa gateway-nya? 1. Oke, dengan hal yang sama, pingnya ke 101 juga.
nggak bisa ngeping ya. Request timeout. Jadi jika IP address-nya itu sesuai dengan ini, punya saya tadi 105 kan? Nah, jika sesuai dengan yang di sini, maka dia tidak boleh ngeping. Ya, dia nggak boleh ngeping. Tapi kalau ke Google, boleh, dia bisa ngeping. Tuh, dia hanya nggak boleh ngeping ke routernya doang. Ke internet boleh jalan. Nah, ini kita buktikan. Dan ketika kalian UK nanti ya seperti ini pengujiannya. Coba ping. Kalau dia lebih dari 100. Kalau dia lebih dari 50 berarti mulai dari 51 sampai 100 ini boleh ngeping. Mulai dari 2 sampai 50 ini nggak boleh ngeping. Nah, ini harus bisa kalian jelaskan. Pembuktian bahwa settingan kita jalan. Jangan kita settingin, nggak ada pembuktian. Waduh, ay. Oke, kita lanjutkan. Berarti pembuktian untuk yang kita setting ini 102 sampai 150 nggak boleh ngeping ke router. Berhasil. Perhatikan, dia bukan ngeping ke Google, tapi ngeping ke routernya. Ke mikrotik kita nggak boleh ngeping. Karena itu soalnya. Kita bahas soalnya. Buat firewall agar IP 102 sampai 150 tidak dapat ping ke router. Nah, itu dia. Itu soalnya, harus tahu dulu kita soalnya. Pingnya ke router yang nggak boleh. Nanti ketika ada pengujinya nanya, loh ini ping ke Google bisa, ping ke router kok nggak bisa? Pak, yang kami setting itu ke routernya yang nggak bisa, bukan ke Google-nya. Nah, itu jawabannya. Kemudian kita lanjut. Buat firewall agar, kita tes dulu. Kalau misalnya 102 sampai 150 nggak boleh juga ping ke Google. Kayak mana caranya? Destination-nya kita coba ganti 888. Coba kita tes ya. Bisa nggak ping ke 88? Wah, berhasil. Enggak. Destination, ICMP. Oke, nanti aja kita bahas ini. Oke, baru kita lanjut ke firewall. Nah, ini tidak dapat menuju. Berarti dua ya. Yang dua dari 102 sampai 150 itu nggak boleh ping ke router. Yang 51 sampai 100 nggak boleh ping ke client wireless. Client wireless yang mana? Kliennya ini nanti. Kliennya kita ini, hotspot kita. Berarti dari laptop kita yang pakai kabel nggak boleh ngeping ke klien yang nggak pakai kabel. Kita tambah. Di sini forward ya. Forward ya. Kita lanjut IP address-nya. Saya copy dari sini IP-nya, capek. Ini 51 sampai 100. Destination-nya. Jadi semua IP 51 sampai 100 nggak boleh ngeping ke 200.0/24. Kenapa jadi 200.0/24? Oke, karena itu satu. Tapi kenapa harus 200.0/24 bukan 201, 202, 203? Oke, itu dia jawabannya. Biar semua IP yang 200 itu nggak bisa ngeping, nggak bisa diping. Source, jadi agak minimal sedikit little lah, you can speak English. Jadi source ini adalah sumber. Jika IP sumbernya 51 sampai 100 menuju, ini destination, menuju 200.0/24, berarti 254 IP nggak boleh diping. Ya, 254 IP nggak boleh diping. Kalau ini saya ganti jadi 25,
Berarti 128 IP address yang nggak bisa di-ping. Di atasnya itu boleh. Nah, itu dia. Jadi, agak kalian pahami karena di soal pun nanti akan ada. Tetap ICMP ya. Kemudian, actionnya drop. Chain forward, source address 151 sampai 100, destination-nya menuju ke 200.0/24. Protokol ICMP, action-nya drop. Pas, kita tes. Untuk membuktikan ini, nanti setelah wireless-nya terhubung. Ya, kita nggak bisa buktikan kalau wireless-nya belum terhubung. Jadi ini kita anggap sudah selesai dulu. Tinggal pengujiannya. Ya, tinggal pengujiannya ya untuk nomor 9. Kemudian buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Di sini apa? Apa ini? Input, terus action. Actionnya apa? Accept ya. Lognya dicentang biar dia tercatat ke log berikutnya. Ini terserah sebetulnya ya. Kalau saya buat akses ke router. Ini tidak terlalu mempengaruhi ya. Log prefix ini tidak terlalu mempengaruhi. Kita buat lama tidak pun tak masalah. Yang pasti dia sudah dicentang lognya, maka secara otomatis semua aktivitas mikrotik akan tercatat di log. Kita apply. Kita lihat lognya. Ini dia. Akses ke router. Input. Pak, kalau misalnya kita hapus ini kayak mana, Pak? Nah, kan itu lagi pertanyaannya. Hanya tidak ada. Hanya input aja langsung. Jadi itu aja bedanya. Dia akan tetap tercatat di situ, tapi nggak ada keterangan apa-apa. Nah, kalau kita buatkan, ya ada keterangan. Jadi jangan bingung nanti. Beda ya. Hanya di situ aja. Coba perhatikan yang di sini. Yang atas dan bawah. Yang atasnya nggak ada tulisan akses ke router, yang di bawah ada tulisan. Itu saja yang bedain. Jangan pusing. Ya. Oke, ini selesai. Kita lanjut. Oke, ini saya tidak mau simpan ke dalam disk. Karena ini disimpan ke dalam disk, dia akan nyimpen setiap saat settingannya ke mikrotik. Sementara mikrotik kita ini kapasitas MB-nya cukup kecil. Iya, memang settingan yang saya ini yang saya berikan nama pengujinya nanti. Nggak perlu disimpan di dalam disk. Ya, itu aja. Nih, memorinya cuma 32, free-nya tinggal 7 MB. Kalau sempat itu nyimpan, per menit dia hampir 150 KB. Per menit 150 KB. Kalau 10 menit berarti 1 MB. Dalam tempo 7 menit itu full hard disk di mikrotik. Kalau udah full mikrotik, maka dia kelengap-kelengap di sini. CPU-nya sampai 100. Yang endingnya performa mikrotik ketika kalian uji tidak maksimal. Kita lanjut. Jaringan wireless, IP address-nya 192.201. Kita tes. Kita masuk ke IP address. Internet sudah, LAN sudah, kita masuk ke wireless 192.168.200.1/24. Ini ke WLAN 1 hotspot. Oke? Apply. Oke. Kemudian kita lanjutkan pembuatan SSID. Oke. Ambil di wireless.
Sudah? Di wireless ini wireless. Wireless. Agak panjang S-nya karena 2. Sudah? WLAN hotspot. Double klik. Nah, ini dia settingannya. Masih di general ya. Kita lanjut ke wireless. Mode ganti ke AP bridge. Ke AP bridge. AP bridge dengan bridge apa bedanya, Pak? Yang AP, yang bridge. Nah, tolong agak-agak sedikit bacalah. Oke, sudah AP bridge. Kemudian SSID mikrotik ganti ke ini dia, nama peserta @proxy UKK. Oke, nama peserta. Saat ini saya jadi peserta. Holmes @proxy UKK. Ulala. SSID ini nama WiFi ya, nama WiFi yang akan nampil nanti. Siapin handphonenya untuk mencoba template yang kalian buat. Sudah? Yang lain tidak perlu ada setting, hanya ini aja, AP bridge, kemudian SSID ganti menjadi proxy UKK. Apply, oke. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. DHCP pool sebanyak 99 klien. Ya, DHCP pool sebanyak 99 klien. IP, DHCP. DHCP setup. Nah, ini jangan LAN lagi ya. Ke hotspot. Next. Ini sama. Next. Juga sama. Di sini ke 100 juga. Next. DNS next. List next. Oke. Pak, kok merah, Pak? Iya, karena belum terhubung ke hotspot. Ya, jangan bingung nanti. Kalau udah terhubung dia, baru pun dia warna hitam. Oke. Untuk ini membuat akun, ini tidak saya buatkan di dalam settingan ini. Karena mikrotik kita tidak mendukung untuk hotspot radiusnya. Jadi, kita nggak membuatkan ini. Jadi, untuk menggantikan ini, kita buatkan hotspotnya. Oke, kita ambil dari IP hotspot. Ya, IP hotspot. Sudah sampai sini? Hotspot setup. Interface-nya jangan salah. Jangan kemana-mana ya. Tetap di hotspot. Makanya saya tadi buatkan nama-namanya seperti ini biar nanti nggak bingung. Di next. Ini biarkan saja. Ini sampai 100 sesuai dengan yang diminta tadi. 99 klien. Ya. Di next. Sertifikatnya non. Next. Ini juga di next. Ini juga di next. Yang ini juga nggak bisa di next ya. Nggak bisa di next. Ini DNS name, berarti alamat web yang akan membuka template kalian nanti. www. Saya buatkan ini. Depan dan belakangnya sama. Ya, www. Nama kalian, ID belakangnya. Jangan ditambah-tambahin. ID. Oke, sudah? Kita lanjut. Next. Lokal, admin, password 123. Samakan semuanya. Jangan sampai ada yang beda. Udah beda, salah pula nanti kalian loginnya. Kalian tanya sama saya, Pak, passwordnya apa? Aku ketok pala kalian nanti. Kalian bikin password, nanya saya tanggung jawab. Sudah? Di next. Setup.
complete successfully. Oke. Oke, sampai di sini kita tes apakah hotspot tadi sudah berjalan dengan normal. Kita lihat dulu template-nya apa ini. Template siapa ini? Oke, saya coba punya saya dulu, yang lain silakan ikuti nanti saja. Atau boleh dari handphone ngetes ya. Saya langsung dari laptop. Saya disable-nya, saya enable wifi-nya. Putus ya, ini saya. Oke, udah mulai berserak ini. Anastasia, Ayu, Fuad, Nia, Tika. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baru. Settingan yang lain mana? 1, 2, 3, 4, 5. Saya cek punya si Tika dulu. Enggak, saya mau lihat template-nya dulu seperti apa. Oke, ini tadi ya alamat yang kalian buatkan. Ini punya si Yanu. Nah, perhatikan ini. Kalau sudah ada seperti ini berarti ada yang salah punya kalian. Ini siapa yang buat ini? Template-nya oke. Enggak, saya hanya ngeliat template-nya aja. Kita ganti lagi ke Nia. Oke, perhatikan. Kalau ini berarti template ini bermasalah nih. Bukan sebelumnya. Bawaan dari apanya? Berarti orang yang punya sebelah, yang kemarin itu bermasalah. Kalau punya saya, mana dia? Jadi ketika sudah kalian masukkan template kalian, ininya tidak pas, hati-hati. Peletakan template bisa salah. Oke, ini punya si Windy. Oke, ini punya si Windy ya. Saya ganti dengan yang punya saya. Perhatikan, ini cukup penting, jadi jangan sampai salah. Di file, nih, untuk yang dihapus hanya yang di dalam folder hotspot. Ya, hanya itu aja. Yang lain jangan dihapusin. Bukan folder hotspotnya yang dihapus ya, yang di dalam folder hotspot. Oke, saya ambilkan template saya. Diblok semuanya, kemudian dipindahkan. Yang pertama, di mikrotik di file, pastikan isi dari folder hotspot itu udah nggak ada. Ya, pastikan isi dari folder yang ada di hotspot itu udah nggak ada. Berarti hanya sendiri dari sini ya. Tinggal foldernya aja. Kemudian buka folder Anda, folder hotspot Anda. Diblok semuanya. Kemudian drag and drop, pindahkan. Perhatikan. Ya. Perhatikan ke hotspot. Biarkan dia copy. Biarkan dia melakukan proses pengkopian. Waduh, terputus. Coba saya tes. Karena terputus tadi. Oke, kalau terputus dia berarti error. Ada yang tidak selesai.
Oke, berhasil ya. Kalau berhasil tidak ada error, maka harusnya yang di sini nanti itu sudah berhasil juga. Nah ini, seperti ini dia template-nya sama saya. Jadi harusnya sampai di situ sudah oke. Ketika template-nya sudah berganti dan tidak ada error, nah tidak ada error apa-apa di sini, berarti itu sudah berhasil. Tinggal membuatkan username dan passwordnya login. Oke, materinya sampai di situ dulu. Silakan dicoba. Nanti kita lanjutkan untuk pemblokiran website sama pemblokiran MP3 dan MKV. Ya, kita lanjutkan di sesi berikutnya.